Baru udah mulai belum? Udah mulai. Sorry banget ya kabut. Ya, nggak apa-apa. Langsung naik aja. Nah, jemaat yang terkasih, kita nggak boleh tuh kayak tadi. Pasti karena tergesa-gesa dan karena kita terburu-buru, pasti hati kita tidak siap untuk terima Tuhan. Nah, dengan itu, Gembala menyarankan untuk kita hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai agar kita mempersiapkan hati kita dan kita bisa lebih siap untuk mengikuti ibadahnya. Nah, sekalian nih para jemaat, saya akan memberitakan warta kita untuk kedepannya. Yang pertama, yaitu ada doa fajar di hari Sabtu jam 05.30 secara onsite. Undang semua teman-teman dan keluarga Bapak Ibu untuk bisa ikut dan kita bisa berdoa bersama-sama dan berfellowship bersama-sama. Nah, untuk berita yang kedua yaitu VVIP yang akan diadakan pada tanggal 21 November di jam 19.30 di GBI WTC Kota Wisata. Ini wajib untuk semua pengerja, baik itu guru sekolah minggu, aser, dan pemusik dan lain-lain. Seperti biasa, kalau pengerja tidak bisa hadir, maka diwajibkan untuk memberitahu langsung ke Bapak Gembala. Dari minggu depan akan diadakan pada jam 9 dan jam 11 ibadah ke-1 dan ibadah ke-2. Dan pembicaranya akan dilayani oleh Pak Mancu. Jangan lari teman-teman, capek lari-lari. Sekali lagi berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita, Allah yang luar biasa, amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Yang siap lambaikan tangannya. Belum semua, yang siap lambaikan tangannya. Kuasamu dahsyat Tuhan. Mau sama-sama bersuka cita dalam Engkau. Sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku. Yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama serukan bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tak malu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan yang benar, Allah yang perkasa. Kami mau sembah Kau Bapa. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, benar-benar di dalamku. Namun apa? Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam mengucap, semesta alam mengucap, semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. Dengan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Lambaikan tangannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Semestaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya mau suara jemaat saja yang menyanyikan lagu ref ini dengan semangat. Siap saudara? Oke. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu, jangan pernah cemas dan ragu akan Tuhan, amin. Karena pasti kita semua, aku berkata, aku imani dalam hatimu. Karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop bisa melambaikan tangannya dan Asyar akan membantu. Dan untuk non tunai bisa ditransfer ke rekening GBI WTC Kota Wisata. Baik, mari sama-sama kita deklarasikan persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis, dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Bolehkah melambaikan tangannya? Baik, sepertinya jiwa-jiwa yang setia yang ada di gereja ini, mari kita berikan tepuk tangan. Dan tugas kita untuk membawa jiwa-jiwa baru, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, pengorbanan dan kasih-Mu yang tiada habisnya Bapa. Terima kasih buat ketenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ketenangan yang tak bisa dunia berikan, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam
berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Jesus, oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan Kau setia. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi dan sembah Dia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Oh, terima kasih Bapa, Kau setia Tuhan. Kau ku sembah, ku muliakan, ku tinggikan Bapa. Jesus, 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 haleluya. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Yes, Lord. Mungkin ada di antaramu yang merasa ditinggalkan Tuhan. Kalaupun engkau sempat tidak setia, Dia tetap Tuhan yang setia dengan engkau. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap Tuhan yang menyertai dan yang bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Sebab itu nyanyikan bagian ini dengan penuh iman. Nyanyikan bagian lagu ini dengan penuh iman. Your presence never leaves me. You never forsake me. Oh, your presence
and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Yeah. Yes. Saya ajak kita nyanyikan dari awal. Perhatikan setiap kata. Lirik lagu ini sangat-sangat bagus. Biar ini jadi ungkapan hatimu, doa dan imanmu. Yes. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terang kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Thank you Jesus. Yang berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Yes Jesus. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Oh yes.
tanda ku berserah kepadamu. Selamanya, selamanya Engkau setia. Woohoo, come on. Haleluya. Kau hadir Di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Yeah. Woo. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, rapapasyanara lapalapasyanara lapaya. Dirapapapapapasyanara. Yes. Alami kesembuhan dalam hadiratnya. Alami kelepasan dalam hadiratnya. Alami kekuatan baru dalam hadiratnya. Alami terobosan dalam hadirat Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirabalabasyadaralabalabalabalabashe. Kirabalabadayatakashe. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku angkat tanganku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia. Thank you Jesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Oh. Selamanya Engkau setia Tuhan. Katakan bersama, saya siap mendengar firman. Saya siap menjadi pelaku firman. Amen. Yuk kita sambut keluarga kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Percaya. Saudara boleh keluar kiri kanan saudara. Salaman. Memberkati satu dengan yang lain. Berikan senyuman yang terbaik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita keluarga kerajaan Allah. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Wow, berikan aplaus buat tim musik kita. Puji Tuhan, luar biasa. Di pagi ibadah satu tadi sangat powerful, sangat luar biasa. Dahsyat. Dan saya percaya gereja kita juga akan menjadi gereja yang berdampak lebih lagi. Katakan amin. Oke, saya akan sampaikan lanjutan daripada seri The Power of Connection. Seperti biasa kita akan mulai dengan pantun. Ya anak muda dong yang pantun, baca pantunnya. Silakan, ada anak muda yang mau baca pantunnya. Siapa? Andreas. Oke, sekarang Andreas silakan. Dibaca pantunnya Andreas. Menanam pohon buah delima.
minum susu dari sapi perahan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berkat koneksi berkelimpahan. Yes. Puji Tuhan. Oke. Saya mau melihat dan ini pasti terjadi bagi setiap jemaat. Mungkin hari ini kita melihat diri kita biasa-biasa. Tapi sebetulnya Tuhan yang luar biasa punya rancangan yang hebat atas hidupmu. Nah, selama Anda percaya, selama Anda yakin dan prepare yourself, persiapkan dirimu untuk itu, maka engkau akan lihat. Karena sebagaimana orang tua pingin anak-anaknya jadi hebat, sebetulnya sama, apalagi Bapak surgawi kita. Dia yang menciptakan kita, bukan orang tua yang menciptakan kita. Papa surgawi yang menciptakan kita. Dan kalau papa di bumi, mama di bumi, pingin melihat yang terbaik buat anaknya, terlebih lagi Bapak di surga. Halo anak-anak muda, yakin? Saya mau dengar mana nih suara anak mudanya. Halo anak muda. Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai. Halo anak muda. Coba yang berasa nggak anak muda jangan hai. Khusus yang anak muda di bawah usia 30 tahun. Halo anak muda. Hai kemayu banget. Coba yang lebih hainya lebih apa ya? Yang laki lebih maco ya, kalau cewek ya lebih tegas sedikit lah. Halo anak muda. Halo Spartan muda. Nah, Spartan kan dia bingung, apa ya Spartan? Spartan itu Special Peace Army of Royal for Transformation. Wah keren ya. Itu Spartan itu kan tentara prajurit-prajurit Yunani, Athena dulu ya, yang jagoan perang gitu. Namanya Spartans, dari kota Spartan atau negara Sparta. Dulu kota-kota Yunani itu sama dengan satu negara. Jadi kota itu sama dengan negara. Jadi sebuah kota namanya Sparta. Di situ semua penduduknya adalah prajurit perang. Jadi mereka disebut Spartans. Wah. Aku ngomong Spartans tapi belum pernah ke Athena. Kemarin nggak tahu Pak Adam ke Athena ketemu Spartan nggak? Patungnya ada. Baik. Spartans muda. Halo. Ayo. Halo Spartans muda. Oke, saya mau melihat anak mudanya hidup ya kan. The power of connection. Tuhan itu mendesain kita untuk terkoneksi dengan orang lain, bukan hidup sendirian. Jadi kalau hidup sendirian itu jadinya apa? Hidupmu sia-sia dan abnormal. Pengen gak hidupmu sia-sia abnormal? Enggak tau? Dan orang hidup sendirian sakit jiwa tau? Iya kan? Suka sendirian aja udah bermasalah tuh jiwanya. Lebih sendirian lagi sakit jiwa saudaraku. Ya, tapi enggak di sini, buktinya saudara hadir ibadah ya kan? Berarti saudara ingin terkoneksi. Nah berkat ilahi, baca bersama, berkat ilahi mengalir melimpah melalui koneksi. Ya. Kalau saudara mau lihat berkat surgawi yang sudah disediakan Tuhan bagimu. Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan semua berkat rohani buat kita dalam surga. Kalau saudara mau lihat semua berkat rohani, berkat kekuatan, kesehatan, ya berkat damai sejahtera dan seterusnya itu mengalir berlimpah dalam hidupmu, bahkan berkat yang lain yang kau perlukan mengalir dalam hidupmu, maka satu kuncinya adalah apa? Saudara harus terhubung dengan sumber. Nah sumbernya Tuhan sudah pasti yang pertama, betul? Tapi Tuhan itu enggak langsung nurunin dari langit, saudaraku. Ya, biasanya Tuhan itu nyalurinnya lewat manusia. Ya. Itulah sebabnya kita mesti terhubung dengan manusia. Ya. Penting sekali kita terkoneksi dengan manusia. Nanti saudara baca selengkap di rumah, Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Ini saya sedikit review yang dua minggu yang lalu. Ada beberapa prinsip daripada hukum koneksi yang saudara perhatikan. Bahwa orang yang hidup seorang diri itu hidupnya sia-sia. Ya, berdua itu lebih baik karena dapat menerima upah yang baik. Ini bukan hanya dalam konteks pernikahan. Tapi berbicara mengenai kalau kita terkoneksi itu lebih baik. Kita ada hubungan itu lebih baik. Karena sumber-sumber yang kita perlukan ada dalam hubungan.
Dan kita juga ada di planet ini juga karena koneksi daripada suami, istri, daripada orang tua kita. Ya, dan juga saudaraku ketika kita terkoneksi satu dengan yang lain, bersahabat, bergaul, punya orang-orang dekat yang mengasihi kita, yang support dengan kita, maka kita tetap kuat, tegak berdiri, sekalipun kita lemah, jatuh, diangkat lagi sama yang lain. Kita disemangati, didorong, ya, dibangun, dikuatkan. Di dalam kebersamaan kita, koneksi kita kuat, teguh, berkemenangan. Jadi manfaatnya banyak sekali, betul enggak? Kalau kita terkoneksi, itulah sebabnya kita mesti punya koneksi, hubungan, ya, punya teman-teman yang baik, gitu ya. Jangan punya pergaulan buruk, ya, anak muda, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, gitu kan. Jadi kita mesti punya pergaulan yang baik. Nah, kalau udah lihat gelagat, ciri-ciri yang nggak jelas-jelas, hindari, jangan coba-coba deketin, ya, atau bergaul apalagi teman dekat, nanti bisa kena virusnya, rusak hidupmu. Jadi kalau lihat teman-temanmu udah sering minum-minum, jauhi kelompok itu. Ya, teman-temanmu ngerokok, jauhi kelompok itu. Teman-teman mulutnya kotor semua, jauhi teman-teman seperti itu. Ngajak pornografi, jauhi teman-teman seperti itu. Karena itu merusak hidupmu. Itu akan menyeretmu, membinasakan hidupmu. Nah, saya undang Pak Haryanto ke sini. Ini ada permainan, dia menjadi Goliat. Ya, Erik, kamu ke sini, Erik. Erik Pakpahan. Nah, ini nggak ada anak muda badan besar ya. Oh, nggak ada. Kamu brother Pak Haryanto, Willy aja. Pak Haryanto ini karena ibadah 2 ini nuansanya kita mau bangun lebih banyak nuansa anak muda ya. Jadi biar anak muda yang peran di sini. Oke, anak muda nih, Goliat. Nah, maaf ini permainan. Erik, coba kamu narik tangannya Pak Willy, ditarik gitu. Tarik keras. Tarik keras. Ah, sempat tergeser kan? Betul ya? Sempat tergeser. Walaupun Goliat bisa digeser sama Daud. Oke, nah sekarang anak muda yang lain. Coba Michael, sini kamu Michael. Di belakangnya Willy. Ya. Lalu ponakannya Pak Mancu siapa lagi namanya? Hah? Daniel sini. Oke. Michael, coba kamu peluk pinggangnya si Willy. Daniel, kuat ya, kuat, nggak boleh ini ya. Atau peluk, atau kamu Daniel juga peluk di pinggangnya. Ya. Sekarang Erik, coba ditarik Erik. Coba ditarik. Nggak mudah digeser ya, karena lebih kuat ya, betul? Kalau tadi sendirian kakinya masih bisa kegeser, ini nggak kegeser sama sekali. Nah, artinya apa? Ada kekuatan di dalam koneksi. Silakan duduk. Nah, jadi ketika kita punya koneksi, kita nggak mampu, nggak kuat, tapi ada yang memampukan kita. Ada yang membuat kita jadi bisa lakukan karena ada kekuatan dari koneksi kita. Nah, itulah sebabnya kalian juga mesti ketemu teman-teman yang kuat. Teman yang kuat tuh cirinya apa? Teman yang kuat tuh cirinya apa? Cirinya ngomongnya positif. Kalau dia bilang, itu gak bisa, itu gak bakal, itu gak mungkin. Mana bisa sih, orang lain juga udah coba, aku juga udah coba, gak berhasil. Udahlah kamu gak usah mikirin itu lah, gak usah mimpi terlalu besar. Gak usah punya cita-cita terlalu tinggi, itu orang negatif, toksik, racun. Itu orang lemah, jangan bergaul sama dia akan narik Anda ke pinggiran yang lebih rusak, ke jurang nanti. Ya, sebab itu pastikan kamu punya teman pergaulan yang positif, yang sehat. Nah, saya mau perdalam soal ini mengenai eklesia supaya saudara-saudara lebih jelas mengenai gereja itu apa sih gereja sesungguhnya.
Di dalam Matius 16:18 Yesus bilang begini, aku akan mendirikan apa? Jemaatku, dan gerbang Allah maut tidak dapat mengalahkannya. Oke, kalau kita ngomong jemaat gereja, maka bayangan kita tentang gereja gedung, bayangan tentang gereja ibadah minggu, bayangan kita tentang gereja nama merek gereja, ya kan? Apa itu yang didirikan Yesus? Jawabannya tidak. Kalau itu yang Anda pikirkan, itu enggak sama dengan yang dipikirkan Yesus. Pada waktu dia mendirikan gereja, gereja yang dia dirikan adalah eklesia. Nah, saudara-saudara, kata eklesia itu, nah supaya kalian ngerti saya jelasin. Kalau saya bilang paguyuban, ada gambaran enggak? Kalau saya bilang paguyuban, ada gambaran? Seperti apa gambaran yang muncul? Perkumpulan masyarakat, komunitas, satu komunitas lingkungan yang terdekat ya, misalnya, atau paguyuban keluarga dan sebagainya. Oke, kalau saya bilang Dewan Perwakilan Rakyat, langsung ngerti nggak? Nyambung nggak? Nah, taman kanak-kanak, oh DPR taman kanak-kanak. Oke, kalau bilang taman kanak-kanak juga saudara ngerti maksudnya. Ketika Yesus menggunakan kata eklesia, itu bukan istilah baru yang baru saja Yesus sampaikan. Bukan istilah yang tiba-tiba Yesus dapat dari pewahyuan, bukan. Tapi Yesus sedang menggunakan istilah yang sudah familiar, sudah dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena masyarakat di Yerusalem itu juga tahu ada eklesia, dari Romawi itu punya eklesia. Mereka juga tahu bahwa sejarah kuno Yunani itu punya eklesia. Siapa itu eklesia? Yaitu orang-orang yang dipanggil oleh satu dewan tertinggi di dalam dewan politik atau dewan pemerintahan, manggil ya orang-orang masyarakat untuk berkumpul. Berkumpul tapi ada tujuannya, ada maksudnya. Nah, untuk itu nanti kapan-kapan saya jelasin. Tapi saya hanya bawa jemaat pada satu pengertian sederhana, bahwa kalau yang Yesus maksudkan tentang gereja adalah orang yang dipanggil itu masuk dalam sebuah perkumpulan. Katakan perkumpulan atau persekutuan, sidang jemaat. Inilah konsep sederhana daripada gereja atau eklesia. Nah, ketika kita bicara gereja, pertama gereja itu dipanggil oleh siapa? Gereja dipanggil oleh Yesus. Ya, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Berarti saudara, gereja dipanggil, dikhususkan bagi Yesus. Kata kudus, kuduslah kamu. Kata kudus, sebab aku kudus, kuduskan dirimu bagiku. Artinya Tuhan memanggil kita, hidup kita dikhususkan bagi Yesus. Bukan bagi dunia ini, bukan bagi yang lain. Bahkan dikatakan kamu harus keluar dari antara mereka. Kamu harus keluar, jangan ikut-ikutan najis. Keluar, nah itulah arti kata kudus. Ya, tetapi juga kemudian perhatikan, kita dipanggil bukan hanya kepada Yesus yang memanggil kita, tapi juga kita dipanggil kepada persekutuan dengan orang percaya. Oke? Supaya apa? Kita dapat berfungsi, bertumbuh dewasa serupa Kristus, berfungsi maksimal sebagai garam dan terang dunia, dan memanifestasikan kerajaan Allah. Saudara bisa foto, saudara bisa kirim di IG-mu, saudara bisa kirim di media sosialmu, menjadi berkat buat orang. Silakan. Nah, saya kasih ilustrasinya. Anak muda juga nih ya. Ini harinya anak muda. Oke. Andreas, maju ke depan kamu. Andreas, hari ini kamu ingat bahwa saya minta kamu jadi Tuhan Yesus di sini. Jangan main-main. Jadi perilakumu harus perilaku Tuhan Yesus ya. Jangan pulang perilakunya perilaku. Oke. Tuhan Yesus akan manggil Rizal. Rizal operate. Panggil siapa anak muda? Kamu panggil dulu. Julio.
Julio. Julio yang mana nih? Julio Pakpahan, silakan. Ya, oke. Julio Pakpahan dipanggil datang kepada siapa? Yesus, silakan. Oke, siapa lagi yang kamu panggil, Andreas? Oke, perhatikan ini satu ya. Ketemu Yesus, pribadi satu ketemu Yesus. Hidupnya dikuduskan bagi Yesus. Kata kudus itu artinya dipisahkan secara khusus. Saya ulangi pengertian kata kudus, kados, yang berarti dipisahkan secara khusus. Berarti hidupnya Julio dipisahkan secara khusus bagi siapa? Tuhan tidak lagi bagi dunia. Berarti Julio, kamu gak boleh hidup duniawi. Kalau kamu sudah jadi murid Yesus, jadi gereja, gak bisa kamu itu hidup duniawi. Ngerti Julio? Oke, kamu hidup bagi Yesus. Yesus panggil siapa lagi? Ayo. Michael. Nah. Jangan Michael deh, Michael udah. Siapa? Yang paling belakang tuh, siapa namanya? Derry. Oke, sini. Kamu Derry juga dipanggil bagi Yesus. Jadi hidupmu bagi Yesus, bukan bagi dunia. Oke, jelas. Udah ketemu berapa orang? Udah ketemu ada teman murid yang satu juga, bukan hanya Yesus ya. Ada siapa di sini? Julio. Julio ada siapa lagi? Ferdi. Oke, coba panggil satu lagi, cewek. Kalau enggak nanti pikir gereja hanya laki-laki. Coba kamu panggil satu wanita, gadis. Silakan Andreas. Elizabeth, ya maju. Ya cepat Elizabeth. Bukan Elizabeth yang dewasa, Elizabeth muda. Karena ada Elizabeth yang dewasa. Elizabeth, sini. Oke, nah perhatikan. Masing-masing tadi dipanggil khusus bagi Yesus, betul? Nah, tetapi sekarang mereka punya saudara. Sesama murid Yesus, betul nggak? Sesama murid Yesus nggak boleh jadi orang asing. Ku cinta keluarga Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yesus panggil siapa lagi? Ayo, saya mau panggil banyak anak muda. Ku kasihi kau, yuk maju. Ella maju. Ya. Ayo. Nah, coba sebagai satu keluarga, saudara ini berpusatkan hidup sama Yesus. Ayo ngapain? Ayo ngobrol dong, ajak ngobrol, ayo. Kenalan dulu, kenalan, ayo masa jadi orang asing begini. Ayo kenalan, ngobrol. Udah sama Yesus gak usah, udah Yesus yang panggil. Kalian sama saudaramu ayo kenalan, jangan malu-malu sama kakak adik ya. Ayo. Jangan, ayo kenalan, namamu siapa, ayo. Julio jangan di sini Julio, kenalan. Namamu siapa? Ini udah belum kenal, Ayo Julio, malu-malu. Waduh. Sesama kakak adik gak boleh malu-malu. Ini kakak adik, bilang sama sebelahmu, kamu saudaraku, kamu saudariku, ayo bilang. Ya, oke, silakan duduk. Berikan aplaus dong buat mereka. Nah perhatikan ya, inilah gereja. Gereja itu bukan hanya dipanggil ke pribadi Yesus, tapi juga dipanggil masuk dalam persekutuan orang percaya. Jadi kalau ada yang ngaku gereja, tapi hidupnya sendiri-sendiri, gereja enggak? Bukan, itu bukan gereja, itu bukan murid Yesus. Ya, itu murid Yesus yang aneh. Waduh, abnormal itu. Nah, jadi saudara-saudara, kita itu dipanggil bukan hanya untuk mengasihi Yesus, love God, tapi juga love people, mengasihi sesama. Itulah gereja.
Jadi kalau gereja itu dipanggil untuk mengasihi Yesus, tapi gereja juga dipanggil mengasihi sesama. Sesamanya ada dua macam. Sesama pertama siapa? Saudara seiman, murid Kristus yang lain. Baru sesama yang lain, yaitu orang-orang non percaya di luar sana. Nah, gimana kita bisa mengasihi orang di luar sana? Kita mesti mengasihi dulu keluarga kita, yaitu keluarga rohani kita. Ya tadi itu keluarga rohani, ada Yulio. Siapa Yulio? Kamu udah kenal tadi, kamu bilang sudah kenal semua. Mana? RD hanya satu aja, yang lain. Elizabeth yang mana? Jangan itu tante Elizabeth yang tadi. Yang paling ujung. Nggak tahu. Waduh, lihat Nona Australia langsung dia bingung. Itu Nona Australia itu saudaramu. Yulio, itu saudarimu. Loh ya aku orang Batak ya, nggak peduli saudara orang Batak, orang Timur, orang Jawa, orang Australia, orang Afrika, orang Amerika. Kita bersah di dalam Yesus. Berikan aplaus buat Tuhan. Nah jadi ini yang kita harus pahami. Ya kan? Love God, love people. Kalau kita kita tidak memahami hal ini, maka mendingan gereja online aja lah. Mendingan gereja aku di rumah saja. Loh gereja nggak dipanggil untuk online saja. Gereja dipanggil bersekutu. Bersekutu masuk dalam persekutuan orang percaya. Seperti itu. Gimana sampai di sini saudara paham, ngerti? Ya kan? Nah, gereja itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Tubuh itu satu memang, tapi anggotanya ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada liver, segala macam. Oke. Prinsip ginjal, paru-paru, liver ada, tapi kalau nggak berfungsi gimana? Tubuh itu bermasalah, betul nggak? Sakit, bermasalah, nggak bisa maksimal. Ya, saya dan saudara itu anggota tubuh Kristus. Kita semua adalah anggota. Kita harus menjadi anggota tubuh yang sehat, oke. Tapi tidak cukup sehat, harus berfungsi. Kalau nggak berfungsi lama-lama jadi tidak sehat. Jadi semua kita di gereja ini harus berfungsi, sehat dan berfungsi sebagai anggota tubuh. Gimana Pak Pendeta caranya aku berfungsi? Gampang. Siapa di sini yang bisa main musik? Angkat tangan. Aku bisa do, re, mi saja. Main musik apa kamu? Drum. Coba dites. Naik sekarang. Kamu buktikan, yes. Kamu bisa Bernie, yes. Anak muda mana suaranya anak muda? Tuh, lihat tuh. Come on. Kita buktikan ya. Ayo satu lagu bro, ku cinta keluarga Tuhan aja. Ku cinta keluarga Tuhan. Tuh kan, terjalin mesra sekali. Cile. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tepuk tangan buat Benny, lulus audisi, yeah! Sebentar lagi gereja kita akan punya ibadah anak muda sendiri. Dari cara amin. Ini sudah kebanyakan anak muda sih. Di ibadah satu juga banyak anak muda yang hadir tadi. Orang tua siap nggak anakmu dikirim sendiri ke gereja youth? Jadi bisa jalan sendiri kamu kan? Nggak ikut papa mama kan kalau gereja youthnya sendiri ada. Oke? Siap? Nah itu ini bukan Prabowo ya, bukan. Sorry. Jangan nyambung-nyambung kemana-mana gitu. Haleluya. Jadi semua harus saya sudah hubungi Kak Nova. Ini Kak Nova talentanya melatih paduan suara. Mau soprano,
Suara A, B, C, suara 1, 2, 3, 4, 5 ada? Nggak ada. Wow, itu jagonya. Jadi saya bilang, tolong, coba saya mau cek lagi. Siapa di sini yang berminat di choir? Angkat tangan. Paduan suara, choir. Mau muda, mau angkat tangan. Nggak ada yang berminat. Lah iya, choir nggak nyanyi sendiri. Rame-rame. Jadi saya sudah bilang Kak Nova, nanti mau kita undang bagian pesta parawi, khusus ahlinya supaya bisa melatih saudara-saudara untuk dilatih choir. Jadi ada choir anak muda, ada juga choir orang dewasa. Ayo, siapa anak muda yang mau choir? Angkat tangan. Syarat untuk jadi singer harus choir dulu. Belum menjadi singer kalau nggak choir. Karena latihan dasar suaranya sudah ada di choir. Oke ya? Siap ya? Brenda? Brenda nih jago dia. Ini ketua OSIS kita ini. Sini Brenda, sini. Sini nak. Ini saya tak kerjain ini, anak-anak saya itu ya. Kalau kalian gak cek, kita gak tahu bahwa anak-anak kita tuh hebat. Mereka tuh hebat di luar sana tapi rendah hati di sini. Kamu nyanyi, kalau kamu suaranya kurang bagus, Pak Gembala yang nyanyi. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan Oke, berikan aplaus buat Brenda. Yes! Tolong beritahu anak-anak youth, hari ini sudah terjadi ibadah youth, sudah diciptakan Pak Gembala sudah. Sudah lengkap, coba lihat. Ella! Tuh, suara abis aja tuh kedengaran nadanya. Coba, apalagi kalau suaranya, lu suara habis kok bisa ngomong? Suara habis. Oh ya, ada tuh suaranya. Coba kita panggil Ella. Tahun depan kita akan bikin malam Pak Mancu, Talent Night. Pak Mancu siapkan dari Kersel piala. Aku kemarin ke Bogor Pak, itu sepanjang jalan yang di alun-alun itu, alun-alun di Bogor sana. Banyak bikin piala-piala, medali-medali. Langsung, wah kita mesti bikin lomba-lomba di gereja. Supaya ini talent-talent hebat muncul. Kita bikin Indonesia Talent, Got Talent. Tapi ini namanya WTC Got Talent, dicatat Kak Seron. Wah. Bukan Indonesian, WTC Got Talent, kita bikin lomba. Iya lomba, bagi piala, bagi medali. Iya, supaya talenta hebat semua muncul tuh kan. Oke, siapa yang bisa main bass? Bass, cepat. Bass. Oke. Haleluya. Saudara angkat poinnya?
kita semua harus berfungsi. Jangan sampai simpen tuh. Karunia talentanya disimpan. Saudara semua masing-masing. Tuh kayaknya Christian jago apa tuh Christian? IT ya kamu? Dia analisis. Saya punya YouTube. Pak Bram, ini YouTube-nya gini-gini. Oh ya, oke, good, bagus. Saya mau kembangkan ini, atau nanti kita interview dulu. Tapi yang pasti kalau ditanya, semua punya keahlian, punya talenta, punya sesuatu, ya. Dan saya harap ini semua dikembangkan, karena kita sebagai satu keluarga. Di gereja ini nggak ada orang asing, kita satu keluarga. Nah, gimana ini supaya terjadi? Saudara mesti pastikan ada di Kersel. Di Kersel itulah kita membangun kehidupan gereja kita sebagai satu keluarga. Di Kersel itulah kita boleh saling menguatkan, saling membangun. Praktek love people. Praktek mengasihi sesamanya bisa ada di Kersel. Sebab itu pastikan semua ada di Kersel. Dan kita udah sepakat di gereja kita, karena kita gereja sel, gereja pemuritan. Saya dimuridkan, saya memuridkan saudara, maka kita mulai menata di mana semua pengurus, semua pelayan, pemimpin di gereja ini semuanya dilahirkan, dimunculkan dari Kersel. Berikan aplaus. Wah. Jadi ketua-ketua Kersel akan rekomendasi, si A akan main musik, si B jadi WL, si C mau jadi singer, si D jadi usher. Semua yang melayani di gereja ini adalah produk dari Kersel. Wow, saudara bersemangat, bergairah. Di Kersel itulah tempat di mana saudaraku dilatih, digembleng, dikasih kesempatan berbagi. Ya, dan saudara lebih ngerti firman yang disampaikan oleh Pak Pendetamu, gembalamu, saudara lebih ngerti. Karena di situ saudara akan bahas hal-hal praktisnya, gimana sih caranya kita bangun koneksi. Nanti di Kersel Pak Mancu akan latih saudara bangun koneksi nih. 1, 2, 3. Wah, di Kersel ya Bang Adam akan share. Ini loh cara berbagi, membangun hubungan. Kan Pak Gembala khotbah gak bisa lama-lama di sini. Diangkat angka 5, 10 di belakang. Ngerti maksudnya? 10, 5. Nah, kalau ini masih panjang, aman saya ini. Jadi saudara, nggak ada waktu cukup banyak ngobrol di sini, khotbah ngajar saudara di sini. Saudara harus bahas lagi di mana? Kersel. Asik saudaraku. Ya, jadi tidak cukup ibadah raya minggu loh. Semua harus terlibat di mana? Kersel. Disitulah tempat. Kenapa Pak Gembala kita mesti begini, gereja ini kok gereja? Kenapa kita mesti dilatih, dimuridkan Pak Gembala? Oh ya, tahun depan saudara banyak dilatih, anak-anak muda kita akan dilatih. Misalnya Pak, dilatih mengenai kecerdasan keuangan. Karena survei Pak Mancu membuktikan anak-anak muda kita, remaja Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang mulai tamat kuliah dan mulai kerja, itu punya masalah di pay letter dan di pinjol. Itu survei Pak di Indonesia. Yang kedua, survei membuktikan bahwa kalau anak-anak muda sekarang itu mereka yang sudah kerja, di PHK 1 bulan saja mereka nggak kerja, mereka sudah nggak punya uang. Kenapa? Persoalan di gaya hidup, nggak bisa manage keuangan. Jadi kita perlu melatih anak-anak muda kita dengan kecerdasan keuangan. Kita akan latih orang tua cara membesarkan anak itu seperti apa, parenting kita akan latih. Kita akan latih orang-orang yang ada di marketplace, yang berbisnis. Nih loh, cara kamu di marketplace harus seperti apa. Kita latih anak-anak muda kita manner, tata krama. Gimana kalau makan sama raja-raja? Gimana kalau kamu cara jalannya, cara ngomongnya. Itu harus dilatih, kalau enggak sembrono, ngawur. Kita mau jadikan kalian semua pemimpin kelas dunia. Spartans muda, hai. Halo. Nah, kalau saya hai, saudara halo. Kalau saya halo, saudara hai. Siap jadi pemimpin kelas dunia? Semuanya harus dilatih. Cara ngomongnya, cara berpakaiannya. Coba pakaiannya Pak Gembala matching gak?
tahu saya belajar begini itu dari Valentino Napitupulu, seorang desainer dan model kelas dunia. Tanya istri saya, kalau istri saya karena pakaiannya bagus-bagus cocok sama dia. Kalau dia bisa bilang itu karena suami saya yang ngajarin saya. Betul, dia langsung yes. Betul, serius. Karena saya tahu wajah, coba saudara datang saya, saudara bilang, Pak Gembala tolong nilai. Baju saya bukan masalah mahal. Karena yang saya pakai adalah harga 35.000. Saya berkhotbah di depan orang hebat seperti ini, hanya pakai 35.000. Saya bicara di conference besar, secara internasional pun pakai baju 35.000. Gak ada yang nanya kok. Karena saya ngomong baru saudara tahu. Kaosnya 35.000. Ya jaketnya jahit sendiri, desainnya Sharon. Kalau ini dikasih sama saudara jemaat yang ngasih hadiah ulang tahun. Saya nggak beli mahal ini, saya beli dulu yang 35.000 juga jam tangan. Karena harga diri saya bukan dibangun di atas merek dan penampilan. Tapi penampilanmu jangan sampai sudah mahal tapi nggak cocok. Warna begini ini membuat kontras, warna muka saya lebih hidup. Gitu loh. Jadi saudara, nanti saya bisa beritahu saudara, jenis kain yang saudara pakai, warna yang saudara pakai. Nah ini kita perlu latih supaya apa? Wah kita tuh kalau masuk ke marketplace, ke dunia itu keren banget. Ini orang keren ya. Kayak gitu. Kalau enggak, saudara enggak dianggap, ngomong aja enggak didengar. Padahal kita mau jadi influencer. Jadi saudara jangan heran kalau gembalamu ini kasih nasihat kepada CEO. CEO-nya telepon tengah malam juga telepon. Tolong dong ini masukan ini gimana ya? Kenapa? Levelnya nyampe. Kalau level enggak nyampe enggak bisa. Itu berarti cara kita, pembawaan diri kita. Gimana cara pembawaan diri kita yang bagus? Nah ini mesti dilatih. Jadi tahun depan itu soft skill begini. Life skill begini perlu dilatih. Gereja kita mempersiapkan kalian jadi pemimpin kelas. Yes. Kalian mesti ikut organisasi sekolah. Supaya latih kepemimpinan. Kalian mesti ikut lomba-lomba. Saya ini juaranya banyak Bapak Ibu. Karena kebanyakan ikut lomba. Saya ikut organisasi, saya pegang organisasi-organisasi. Sampai jadi pelajar teladan satu Nusa Tenggara Timur. Sama juga saya juga mahasiswa teladan universitas yang jemaat. Mahasiswanya ribuan. Nah gini, kalian bisa jadi pemimpin kelas dunia. Tidak selalu harus sekolahmu sekolah yang terkenal. Kalian bisa saja sekolah di sekolah yang biasa, gak ada masalah. Tergantung kemampuan kita juga, kemampuan orang tua. Jangan salahkan bunda mengandung. Jangan bilang gua gak bisa jadi orang hebat karena gak sekolah di sekolah misalnya ternama. Saudara bisa saja sekolah di negeri, sekolah biasa. Tapi saudara bisa jadi orang hebat kalau saudara punya mimpi besar, punya tujuan besar. Halo? Anak-anak muda, hai. Harus punya motivasi. Karena kalian disiapkan jadi pemimpin kelas dunia. Jadi Kersel lah tempat yang bagus. Itulah sebabnya di youth sudah mulai diatur semua. Kersel. Kalian mesti terlibat dalam berbagai program yang diadakan di sana. Karena itu tempat latihan. Ya, tempat latihan. Di gereja ini kalian bilang, Pak Gembala apa yang bisa saya lakukan Pak Gembala? Saya bisa ini Pak Gembala. Saya harap ada yang datang. Kalau saya tahu kamu bisa main drum, tapi saya nggak tahu kalau kamu mau main drum di gereja ini atau tidak. Tapi saya harap kalian bilang gini, Pak Pendeta, Pak Gembala, izinkan saya berkontribusi, melayani di gereja ini. Siapa yang mau angkat tangan? Ya tinggi. Rizal udah buktikan. Wah ini udah dibuktikan jadi aser. Ayo yang lain yang belum angkat tangan mau ngapain kamu? Di sini nggak ada penonton. Di sini tidak ada penonton.
Halo, semua di sini harus berfungsi. Haleluya. Semua di sini harus berfungsi. Itulah sebabnya yang belum aktif Kersel, belum ikut Kersel, langsung hubungi Pak Mancu di sini. Ada Pak Rianto, teman-teman ketua-ketua Kersel. Saudara cocoknya di mana? Pak Mancu akan bilang, silakan. Kamu merasa cocok di mana? Masuklah di Kersel itu. Ya kita nggak ada paksaan. Kamu harus tentu yang diperhatikan oleh Pak Mancu yang pertama Kersel terdekat area. Tetapi kalau di youth silakan diatur. Saudara boleh gabung di Kersel yang cocok sama saudara. Ya kan? Supaya semuanya bertumbuh aktif. Nah ini yang saya rindukan. Saya mau lihat dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin kelas dunia. Kita perlu persiapkan generasi muda dengan baik. Karena anak-anak kita ini sebentar udah pergi-pergi. Ya, Rachel yang melayani kita sudah kuliah di Australia. Teman-teman kita yang aktif di sini, Aimi kuliahnya di BSD, tinggalnya di BSD. Bukan luar negeri loh, tapi itu sudah anggap luar kota ini. Luar kota aja udah bermasalah buat kita. Betul kan? Andrew juga di BSD. Ya, lihat anak-anak muda kita tuh cepat sekali. Itulah sebabnya siapa di sini yang SMP? Tinggi-tinggi SMP. Ella SMA. Kok kelihatan SMP ya? Yang SMP ini kita mau semua kalian jangan jadi orang yang begini saja. Semua SMP segera semuanya saya minta. Adrian sebagai komandan tolong ini anak-anakmu Petra ini remaja-remaja ini semuanya harus langsung difungsikan. Gak ada suaranya. Coba yang remaja-remaja katakan, yeah, semuanya harus difungsikan. Oh my God, haleluya. Ini loh masih rasa malu-malu ini ya anak-anak remaja kita ini. Kalian harus punya potensi hebat. Itu Brenda ketua OSIS itu. Ketua OSIS. Ya ada lagi siapa yang saya dengar juga jago di OSIS. Maksudnya siapa lagi ada jemaat-jemaat kita. Ya, saya mau lihat orang-orang hebat muncul dari gereja kita. Dulu saya anggap wah Rachel biasa-biasa saja Rachel Pak Sitohang. Wah ternyata ikut lomba Green Teknologi Dunia. Ikut lomba dunia loh kelas. Dia ngalahin berapa? 39 negara. Ngalahin 39 negara. Tadi dia ibadah satu ya. Dia sekarang di UI, Universitas Indonesia. Karena pinter, jadi bisa di UI. Ya. Papa mama berat. Tapi anak sanggup secara akademis. Orang tua berjuang. Wah itu hebat. Saya anggap Pak Sitohang Ibu hebat. Ya. Luar biasa itu. Gak main-main bisa kuliah di UI kan. Ngalahin 39 negara, kemudian apa? Dapat hadiahnya. Wah, masih anak SMA waktu itu dia. 5.000 US. Keren, $75 sekitar, 75 juta sekitar. Keren toh, anak SMA dapat hadiah segitu. Karena ngalahin 39 negara. Nah potensi-potensi hebat itu banyak di gereja kita. Di gereja kita ada petenis-petenis hebat. Pemain bulu tangkis jagoan, 2 di sini. Joen sama Joyce, ibadah satu tadi. Loh masih banyak potensi kita yang gak dimunculkan. Nah semua ini saya mau minta. Youth, Petra, UX kita semua munculkan. Dan orang-orang tua kita mau kerjasama Bapak Ibu dengan youth kita. Supaya apa? Support anak-anak kita. Amin. Support mereka melayani terlibat aktif di gereja. Support mereka, support. Karena apa? Elvis Presley bisa jadi penyanyi dunia. Dari mana? Gereja. Kalau Anda mau tanya banyak yang background penyanyi Kristen kebanyakan. Mereka adalah WL singers di gereja baru jadi mendunia. Jadi jangan main-main. Jangan saudara senang aja hanya datang ibadah minggu. Sayang Pak, Bu. Ambil bagian dalam pelayanan. Karena Tuhan peduli dengan hidupmu. Amin. Tuhan perhatikan saudara jerih lelah upahmu. Ya, puji Tuhan. Rizal mulai setia. Doa, kamu doa fajar. Jangan hanya bertugas baru doa fajar. Enggak bertugas, datang doa fajar. Puji Tuhan. Tadi saya nanya, Sal,
Udah diterima kerja belum kamu? Sudah Pak Gembala, walaupun masih masa uji. Coba 3 bulan kan, maksud saya pertanyaan sudah diterima belum? Sudah. 3 bulan juga pasti lewat. Lulus, asal attitude-mu bagus. Sikapmu bagus, jangan disuruh ini ngomel. Mukamu muka B29, muka bengkak-bengkak semua. Jangan, kerja dengan sukacita. Kerja bahkan lebih, diminta kamu kerja selesai, bantuin lagi yang lain. Kamu pasti diangkat. Percaya, saya ini direktur HR, ini Kak Ane. Kak Ane ini direktur HR juga. Nih, Kak Ane mana nih Kak Ane? Tuh, Kak Ane yang ini. Kak Ane ini di hijack oleh berbagai perusahaan. Karena orangnya cerdas, ngurus orang, ini direktur HR. Jangan main-main, duduknya berdiam diri seperti ini. Tapi ini orang hebat. Dan ini istri daripada Pak Saud yang hebat itu. Jadi berbahagialah Pak Saud dapat istri seperti ini. Mana orangnya ini? Haleluya. Dia lagi tidur di bawah, pasti kebangun dia langsung denger. Kok suara saya dipanggil. Namaku disebut. Ya. Jadi ini loh, kita pingin ini muncul. Loh, kita juga punya chef terbaik, nanti saya perkenalkan. Coba. Pastanya coba ditampilkan videonya, pasta. Hari ini saya ada beberapa video ya. Haleluya. Aduh, berasa lapar udah lihat begini. Dia dengar sih di bawah sambil puji Tuhan. Siapa dulu Saud? Oh, kalau cerita kisah cintanya ngeri. Dia nunggunya lama. Tapi nanti di acara khusus ya. Love, Sex, and Dating kita tampilkan Saud dan Ane. Lagunya bagus ya. Wih, luar biasa. Sabtu kemarin itu ada 30 orang anak kita yang hadir. 30 anak muda. Tapi itu juga masih ada 20 orang yang saya hitung 20 lebih yang tidak hadir. Karena gereja kita ini anak muda yang aktif ada 50 orang. Berikan aplaus. Dahsyat. Kesia sekarang udah punya dampak, impact di perusahaan. Mau keluar nggak boleh. Akhirnya perusahaan kasih naik gaji ya. Iya dong, kalau nggak naik gaji tahan-tahan enak aja. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Ya, saya perkenalkan chefnya. Chefnya masih muda, ganteng saudara. Dan ini chef kelas dunia. Chef kelas dunia karena dia kerjanya di hotel berbintang 5 sekarang yang terkenal. Namanya JW Marriott. Wah, ini dia. Masih muda dan belum punya calon istri. Gak boleh langsung. Kalau saudara ada hati gede gerakan, lewat gembala dulu. Loh ya, diseleksi dulu. Main langsung aja nembak-nembak. Bahaya nanti. Ya kan? Salah pilih nanti. Ya, jadi kalau saudara mau belajar masak-masak, mau jago masak, boleh nggak dilatih, Chef? Boleh. Buka kelas nanti. Ya, berikan aplaus. Wow. Ini potensi-potensi hebat ini harus buka kelas. Puji Tuhan. Jadi semua potensi saudara akan saya manfaatkan. Wah, ngeri sekali nih Pak Gembala kita memanfaatkan. Ya, memanfaatkan itu yang baik. Itu jadi berkat. Berikan aplaus sekali lagi buat Chef Noel. Saudara mau buka restoran, saudara mau kerjasama dengan beliau, silakan. Sudah ada ahlinya, ya kan? Jadi ini yang saya rindukan, kita menjadi pemimpin kelas dunia melalui Kersel. Silakan ditampilkan, ada seorang pemimpin Kersel yang berhasil, bisa menjadi inspirasi buat kita. Siapa dia? Ibunda daripada Noel. Shalom, saya Rosa dari Kersel Bukit Sion. Teman-teman, saya akan sharing di sini ya.
ketika saya pertama kali masuk di gereja WTC Kota Wisata ini, saya langsung diajak bergabung di Kersel. Kemudian saya bertumbuh di Kersel, saya mempunyai teman-teman yang sangat menyenangkan bagi saya karena waktu itu saya adalah orang baru ya di sini ya. Saya merasa diterima, saya merasa disayangi seperti itu. Dan saya merasa bahwa ini gereja yang tepat untuk saya. Nah, seiring waktu saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk memimpin satu Kersel begitu ya. Dan sebetulnya saya merasa tidak mampu waktu itu dengan bimbingan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga manajemen Kersel. Saya memulai Kersel ini. Di awal waktu itu saya ingat ada anggota baru dan dia beberapa kali bersama Kersel kami, dia memberikan kesaksian bahwa kok Kersel ini berbeda ya. Jadi di situ waktu itu dia merasakan bahwa kita itu bertemu itu benar-benar belajar tentang firman Tuhan ya. Kita belajar, kita memberikan kesaksian pribadi masing-masing sehingga kita benar-benar menjadi seperti sebuah keluarga ya. Kita ngerti bagaimana kita bisa percaya kepada seseorang untuk mendoakan satu permasalahan seperti itu ya, contoh ini. Jadi lama-lama, semakin lama kita menjadi satu kesatuan di sini. Nah, yang unik dari Kersel kami juga ada yang bukan berjemaat di tempat ini, tapi dia setia untuk berkersel bersama dengan kami. Nah, ini memberikan satu kekuatan bagi saya bahwa Kersel itu bukan hanya orang-orang yang ada di gereja kita yang bisa kita jangkau, jadi kita bisa banyak menjangkau keluar. Dan aktif bertumbuh di Kersel karena kita jadi pemimpin pelayan di gereja ini dan di panggilan kita masing-masing, inkubatornya, tempat proses menjadikan kita sebagai pemimpin dan pelayan itu dari Kersel. Saya pastikan semua dari Kersel dan kita terus doakan youth kita yang saat ini sedang on fire dan terus akan on fire ya. Pastikan saudara juga dukung, nanti tanggal 9 nanti akan diumumkan lagi oleh mereka acaranya ya. Dan apa yang saudara bisa ikut terlibat di dalam acara ini nanti akan disampaikan oleh youth. Nah, kita ingin lihat dulu bagaimana kita rindu youth mengalami terobosan dan pertumbuhan hebat sehingga kita perlu impartasi. Sehingga Selasa kemarin hanya ada beberapa mewakili hadir untuk didoakan diimpartasi oleh Gembala Rasuli Pak Wiryo di BSD. Shalom. Tuhan kau pakai anak-anak, biarkan api mereka pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu. Oh kobarkan mereka Tuhan supaya mereka mengalami Tuhan. Ada Tuhan, ada kegerakan besar di kota wisata dan kami akan lihat anak-anak muda bangkit ke arah yang ajaib dan mereka akan memenangkan banyak teman-teman dan keluarga-keluarga. Teman-teman mereka akan dibawa, dirampas dari dalam api neraka. Dan ini waktunya Tuhan kami bergerak bersama-sama untuk memberkati kota wisata dalam. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Berapa banyak saudara yang bilang, Tuhan saat ini aku mau menjadi anggota tubuh Kristus, jemaat yang sehat dan berfungsi. Dan aku mau tertanam di Kersel, setia aktif di ibadah raya gereja ini. Dan mengambil bagian dalam pelayanan di rumahmu. Boleh angkat tangan saudara? Terima kasih Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kerinduan, komitmen mereka. Dan aku berdoa semua potensi talenta yang sudah Kau berikan buat mereka diberdayakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai untuk bermanfaat, berbuah-buah, memberkati banyak orang. Mereka akan tertanam di kersel-kersel yang tepat buat mereka. Mereka bertumbuh di sana dan aku percaya Tuhan mereka juga akan melayani dengan baik di gereja ini dalam semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai karunia kemampuan mereka. Juga mereka diberdayakan di gereja ini dan aku percaya Kau mempersiapkan mereka, melatih mereka menjadi pemimpin-pemimpin kelas dunia. Terima kasih Abah ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum Sharon nanti akan sedikit mengenai acara unexpected, saya ingin wartanya ditampilkan lagi dulu. Yang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya atau anak-anak muda bertanya ya, kok di gereja kita nggak ada warta ya? Ada Bapak Ibu, ada ya. Tapi wartanya di paling awal. Jadi kalau saudara datangnya telat, udah pasti nggak kelihatan. Ya, sebab itu ya saya yakin Bapak Ibu akan lebih senang memilih datang lebih awal. Saya yakin ya, karena kalau sudah datang lebih awal, dua hal. Pertama, saudara datang lebih awal itu saudara bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan saudara seimanmu, murid-murid Kristus yang lain. Saudara terkoneksi, bangun koneksi. Ya, di sini saya yakin saudara belum banyak tahu siapa-siapa di sini gitu ya, walaupun jemaat belum banyak. Yang kedua, saudara sebelum jam tanknya saudara udah duduk di atas, persiapkan hati untuk pujian penyembahan nyambut firman. Wah itu keren, saudara akan dapat lebih banyak gitu ya, seperti itu. Jadi coba kita lihat warta supaya saudara tahu bisa ngikutin kegiatan kita. Baru udah mulai belum? Udah mulai. Sorry banget ya kabut. Ya, nggak apa-apa. Langsung naik aja. Nah, jemaat yang terkasih, kita nggak boleh tuh kayak tadi. Pasti karena tergesa-gesa dan karena kita terburu-buru, pasti hati kita tidak siap untuk terima Tuhan. Nah, dengan itu Gembala menyarankan untuk kita hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai agar kita mempersiapkan hati kita dan kita bisa lebih siap untuk mengikuti ibadahnya. Nah, sekalian nih para jemaat, saya akan kita untuk kedepannya. Yang pertama, yaitu doa fajar di hari Sabtu jam 50 secara onsite. Undang semua Bapak Ibu untuk bisa ikut dan kita bisa berdoa bersama-sama dan berfellowship bersama-sama. Nah, untuk VVIP yang akan diadakan pada tanggal 21 November di jam di GBI WTC Kota Wisata. Ini wajib untuk semua pengerja, baik itu guru sekolah minggu, aser, dan pemusik dan lain-lain. Seperti biasa, kalau pengerja tidak bisa hadir, maka diwajibkan untuk memberitahu langsung ke Bapak Gembala. Dari minggu depan akan diadakan pada jam 9 dan jam 11 ibadah ke-1 dan ibadah ke-2. Dan bicaranya akan dilayani oleh Pak Mancu. Jangan lari ya teman-teman, capek lari-lari.
Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan untuk memulai ibadah kita. Bilang sama sebelahmu, minggu depan kita datang awal ya. Nah, ayo ajak sama yang lain. Ya silakan. Shalom Bapak Ibu. Saya mau menginformasikan sedikit mengenai acara youth kita nanti di tanggal 9. Beres ibadah boleh Bapak Ibu mengambil flyer. Kita udah cetak beberapa untuk mungkin ada yang mau dibagikan ke teman-temannya. Di tanggal 9 itu guest speakernya ada Marsha Manopo sebagai pembicara, dan untuk guest starnya ada Keisha Sutrisna. Dia itu salah satu content creator di Instagram yang suka nyanyi lagu-lagu rohani gitu. Kalau si Marsha Manoponya backgroundnya apa sebelumnya? Bapak yang lebih tahu. Dia musisi. Enggak, dia ya? bisa main bass juga gak sih? Ya, dia musisi. Semuanya bisa ya. Dia Multi talent, musisi, ya. multi talent ya. Acaranya akan dimulai jam 6 sore sampai jam 9. Akan ada games, door prize, terus Wow, ada apa lagi? ada foto booth. Nanti kalian bisa cek di Instagram Petra UX Youth foto boothnya kayak gimana, jangan lupa di follow. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, kita juga open donasi. Tergerak hati itu maksudnya apa? Tergerak hatinya untuk membantu. Membantu apa? Yang lebih baik terus terang, yang perlu dibantu apa? Anak muda ini sukanya ngomong nggak terus terang, bikin kita jadi nerka. Membantu dana untuk acara youth ini. Nah, cara membantu dananya gimana? Pertama, kita lagi open PO, tote bag dan kaos di PO itu apa? Pre-order Pak. Oh, pre-order ya. Terus? Pre-order kaos dan tote bag, contohnya ada di bawah, bisa didaftarin di bawah juga kalau Bapak Ibu. Hanya beli berkenan. satu atau boleh beli dua? Beli selusin juga boleh. Oh, boleh. Ya. Dan kita juga open donasi bagi Bapak Ibu yang mau berdonasi di luar pre-order yang kita jual di bawah. Oh, jadi selain bisa beli baju, tapi aku nggak beli baju, aku kasih duit aja, boleh? Boleh. Oh, boleh. Boleh banget dengan senang hati. Baik, itu aja. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Acara tanggal 9 keren ya. Diisi oleh bukan sekedar artis, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Hidupnya benar-benar bagus, cinta Tuhan. Ya, jadi pastikan kita doakan acara ini ditargetkan ada 100 anak muda, ya, 100 anak muda yang hadir. Kita tolong please ajak anak-anak muda ya, teman-teman mudamu. Michael mesti bawa berapa Michael kamu? 5? Udah? Wah. Sorry. Brian, kamu ajak berapa Brian? Udah punya teman, kamu sudah daftar? Ajak. Ya? 2? Oh udah punya 2, berikan tepuk tangan buat Brian. Brenda berapa Brenda? Hah? 4? Wow. Bilang sama temanmu, kamu gak usah khawatir, pulang dikasih kue atau makan ya? Kita konsepnya gerobakan gitu Gerobak. Pak. Jadi kayak pasar malam gitu lah guys. Wow. Street food ya? Iya, street food. Street ya? Street food. Mewah sekali. Luar biasa. Ada door prize? Ada door Boleh kasih prize-nya bocoran door prize-nya? 1 buah mobil wuling. Enggak ada yang bercanda. Nanti akan dikasih tahu seminggu sebelum acara. Luar biasa. Wah, hari ini kita selesainya lebih awal ya saudara ya. Biasanya jam 1. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi dulu. Sabar, saya mau panggil Brenda sama saya nyanyi. Tuhan Yesus baik. Sini Brenda. Mana? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh.
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Semuanya serukan haleluya. Bilang sama sebelahmu, keren banget ibadah kita hari ini. Minggu depan ajak lebih banyak jiwa ya. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan amin buat setiap berkat Tuhan bagi hidupmu. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia bagi hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa kau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu untuk saat duduk sejenak. Ibadah sudah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.